Tes 1, 2, 3. Oke. Ya sebentar teman-teman ya. Aku sambil persiapan juga. Sambil menunggu teman-teman yang lain, aku coba tes. Nih aku ada kendala apa enggak. Hari ini kita mau sambil bahas being, tapi ini tuh menarik nih. Salam ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu dan diberikan kesadaran ya. Paling penting itu kalau bagi aku ya kesadaran yang terus bertumbuh. Oke, siap. Ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, mungkin nanti hadir kita, yang akan hadir, aku sekarang juga biar nggak kemana-mana pembahasannya, aku sambil siapin catatan. Jadi ada 3 konsep atau 3 label kesadaran ya, 3 tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu kita bahas tentang hukum mutlak dari kesadaran. Jadi mutlak ini biasanya tuh sangat jarang dibahas oleh praktisi kesadaran. Nah, jadi mungkin ya sedikit ya jarang karena nanti ini hukum fundamentalnya yang mutlaknya baru nanti melahirkan atau turunannya itu yang hukum-hukum semesta. Pernah dengar nggak kayak law of attraction, hukum tarik-menarik, transmutasi, hukum korespondensi, dan segala hukum semesta lainnya. Tapi sebelum itu, ada hukum namanya hukum mutlak atau hukum being. Ya, tapi itu kan hukum yang 20 hukum, lebih ke hukum semesta. Nah, sebelum daripada hukum semesta, itu ada hukum fundamentalnya lagi. Hukum di atasnya lagi, kalau kita mau pakai ada atas bawah gitu kan. Namanya hukum being, hukum mutlak. Nah, nanti kalau bahas yang tadi hukum semesta itu di hukum yang kelima di sini. Nah, itu yang pertama yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, kita akan praktek untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Itu dengan meditasi napas nanti, napas yang selang-seling. Sama nanti ada ininya, ada yang fokus di asna itu, cakra asna di sini. Nah, yang ketiga itu untuk menjawab apakah ya supranatural atau hal-hal mistis itu ada kaitannya. Ya nanti kita akan bahas di sesi paling akhir. Karena aku dapat pertanyaan dan ada yang ngeyel di apa ya di kolom komentar atau dia sampai masuk juga ke DM. Ini kamu praktisi apa? Tolong jelasin, apakah kamu paranormal? Apakah kamu spiritual? Ataukah kamu supranatural gitu? Oke, aku bisa jelasin itu semua dengan syarat bahwa kamu siap menerima nggak kesadarannya. Tapi dia seiring berjalannya conversation atau percakapan, oh ternyata aku melihat dia lebih ke pikirannya, lebih masih menggunakan pikiran. Jadi jawaban data-data yang untuk memenuhi hasrat ego pikirannya, ya itu nggak akan berhasil, nggak akan bisa menemukan jawabannya. Karena jawaban sejati itu ada di kesadaran yang diem ini. Makanya ketika banyak ajaran Zen, Tao, zaman dulu itu, ketika muridnya tuh mulai banyak pertanyaan, itu dikeplak, dikeplak kepalanya tuh, tak gitu. Nah, terkesan tuh kalau zaman sekarang kan kayak itu terlalu dogma, terlalu kasar gitu. Tapi memang ada yang begitu. Ketika dia dikeplak, dia sadar gitu. Dia ngeblank. Ngeblank itu masuk ke ruang kesadaran yang jedanya itu. Habis itu ya, tapi itu dengan persiapan. Jangan tiba-tiba ngeplak anak orang. Karena gurunya sudah siap, gurunya sudah tahu bahwa
sudah ada di perguruan itu, sudah ada di tempel itu kan, berarti memang sudah siap menerima kesadaran. Jadi teknik gurunya tuh pas di konteks itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kesadaran tuh wajib hukumnya memahami konteks. Karena nggak ada yang mutlak di nuansanya, di spektrumnya. Kata-kata, label ini nggak ada yang mutlak. Makanya setiap jawaban, setiap sesi konteks itu bisa berbeda-beda. Tergantung siapa yang nanya, tergantung bagaimana nanti pertanyaannya. Pertanyaan sama, orangnya beda, jawabannya beda. Waktunya berbeda, jawabannya juga berbeda. Kenapa? Karena memang begitu. Nah, jadi nanti di eh, tahap yang ketiga, segmen ketiga kita bahas itu. Oke? Oke, kita mulai aja teman-teman. Ya, terima kasih telah hadir dan meluangkan waktunya. Izinkan aku memperkenalkan diri ya, mungkin bagi yang belum pernah kenal. Nama aku itu Fernando Prilian Adam. Aku tuh kalau sebenarnya gini, kalau dari kesadaran kan memang aku bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, ya tidak tahu apa-apa. Jadi tidak tahu apa-apa itu melambangkan bahwa memang kamu tuh adalah awareness murni, kesadaran yang kalau bukan siapa-siapa, itu kan kalau di konteks material atau di orang-orang yang memang masih menganggap dunia dan isinya itu adalah segalanya, ya. Label itu. Maka kamu harus jadi seseorang. Kamu harus begini dan begitu. Nah, tapi sebenarnya bukan siapa-siapa, artinya kamu kembali ke awareness. Kamu tuh sudah kesejatian itu sendiri, sudah keselarasan dengan semesta itu sendiri. Apapun lah, kesadaran, ketuhanan itu kan, sudah benar-benar melampaui apa yang disebut dengan dualitas. Jadi aku bukan siapa-siapa, artinya kamu sudah sempurna di situ, konteksnya di kesadaran. Tapi kita, mau nggak mau, ya, seperti yang sekarang ini, dengan form, dengan bentuk, harus dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu ngelihat seseorang, harus percaya juga dengan latar belakangnya, ya kan? Dengan banyak juga nuansa yang harus diisi dari kekosongan jeda yang harus ada isinya ini. Kosong yang kita nggak tahu gitu. Tapi harus diisi dengan informasi, dengan memang sumber informasi yang valid. Nah, jadi aku itu merupakan seorang trainer dulu. Trainer, ya, sampai sekarang juga trainer. Tapi aku sekarang lebih membiasakan diri untuk tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Maksudnya, aku tidak lagi memberikan pelatihan, sertifikasi, kecuali memang benar-benar ya, yang dia itu mau gitu. Aku pokoknya maunya sama Mas Fernando gitu. Aku pengennya benar-benar. Itu berarti dia butuh sosok otoritas. Nah, tapi secara umum sekarang dengan kesadaran, aku nggak peduli ya, apapun yang kamu jalani, apapun yang misalnya kamu rasakan, karena nanti kesadaran kamu sendiri yang akan mengalami itu perjalanannya. Kalau dulu kan aku masih dengan status aku, label aku trainer, fasilitator, aku bisa memberikan kamu sertifikasi kalau untuk pelatihan. Jadi aku Fernando Pranadam namaku. Aku sudah lama di bidang pengembangan diri, kurang lebih dari tahun 2015. Aku punya banyak sertifikasi, mulai dari hipnoterapi, NLP, dan bahkan dari 3 institusi lembaga yang berbeda, mulai dari nasional, se-Asia Tenggara, dari IBH tuh. Terus nanti dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang lain, aku sudah mengikuti itu, holistik, spiritual, mindfulness, dan apapun yang memang berhubungan dengan keadaan kesadaran non-teknis. Nah, ini penting untuk disadari bahwa ketika misalnya seseorang tuh berdiam lama-lama di dunia pengembangan diri tapi tidak mengakses kesadaran, biasanya di situ muncul keakuan. Aku di sini dalam bentuk ego. Nah, aku juga pernah mengalami hal itu, jadi tapi ya sekarang kan kembali kepada kesadaran, ujungnya berarti sudah mengalami pencerahan lah, kalau kita pakai kata-kata begitu. Sehingga apa sih yang dirasakan itu yang nggak ada rasanya ketika misalnya mau dipanggil apapun, siapapun, nggak ada lagi rasanya. Nggak mungkin ada rasa-rasa yang kayak mau direndahkan, dilecehkan tuh kayak nggak ada rasa lagi. Karena kita tuh sudah menjadi ruang dari kesadaran itu sendiri. Paling ya mengamati saja itu. Jadi aku tuh
enjoy ketika tidak dikenal, tidak dikenal sebagai siapapun atau orang, mentor atau apapun lah itu sebutnya. Karena itu masih, kalau misalnya aku lihat dari sisi klien, dia masih butuh otoritas, sosok otoritas, otoriter. Dia masih butuh sosok yang mendampingi dia. Kalau menurutku udah nggak butuh lagi. Kamu tuh tinggal masuk ke dalam batin, kesadaran untuk healing, sembuh, untuk pulih, untuk berubah, apapun itu. Tapi memang kenyataannya, satu, karena sudah terbiasa dari dulu dengan sosok, dengan ego, dengan tampilan luar, jadi orang tuh butuh guru. Yang kedua, gurunya juga harus punya latar belakang atau background yang valid gitu. Ketiga adalah, ya tanpa aku live begini, kalau aku misalnya tidak memperkenalkan diri, ini kan bentuk dari bagian form ya kan. Ya mana mungkin aku dikenal gitu. Jadi memang, tapi ini dari kesadaran, ini hanyalah gerakannya saja. Yang penting itu ya batinnya tadi, kesadarannya. Kesadaranku akan, ya tidak lagi seperti dulu misalnya aku dikenal karena aku ingin dikenal gitu. Enggak, bukan karena begitu, tapi memang karena ini adalah gerakannya saja. Itu ya, batinnya tuh dari kesadaran begitu, kurang lebih. Jadi, kalau misalnya kita masih menganggap diri kita ini ada, nah coba sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan dari kesadaran. Yang menjadi pertanyaan, kita itu siapa? Seperti yang aku udah sering jelaskan kan, kita itu apa? Padahal kalau kita menganggap diri kita ini ada dengan nama kita, status kita, memori ini kan lama-lama juga buyar. Memori ini lama-lama kayak misalnya kamu masih mengingat nggak pada saat kamu masih bayi? Kalau orang sudah tua juga amnesia, apa demensia, pikun. Jadi kamu tuh yang mana? Itu. Kalau misalnya masih melekatkan diri dengan status, label, kata kuncinya melekat, bukan berarti tidak boleh punya segalanya, tapi melekatnya itu. Sehingga kalau melekat, ya tidak sadar diri kita tuh siapa, diri sejati itu. Maka, yang menjadi masalah dari dulu sampai sekarang adalah kemelekatan itu. Kemelekatan terhadap diri palsu, identitas fiksi, gitu ya. Iya, selamat malam. Nah, jadi ketika kita sekarang, ya ego, benar sekali. Nah, ego itu kan tinggal disadari. Tapi kendalanya adalah, apakah kita tuh atau orang-orang di luar sana ya, semoga kalau misalnya harapanku adalah yang berada di malam hari ini, di live di sini ini ya, itu sadar tentang egonya. Jadi kalau kita pakai contoh, orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa dirinya adalah ego, artinya tidak menyadari esensi, hakikat, kesejatian dari kesadaran. Maka dari situ, spektrum yang sering kita bicarakan, nuansa, ya kan? Jadi nuansanya itu tidak disadari. Aku tuh pengen jelasin gini, biar gampang. Eksistensi. Nah, kita masuk ke hukum pertama being. Eksistensi. Apa itu eksistensi? Nah, eksistensi itu adalah sebuah keberadaan mutlak. Being itself. You exist. Tapi di sini kita pakai kata I, aku. Aku exist. Aku itu siapa? Kalau kata orang tercerahkan, namanya Ramana Maharshi, dia memberikan pernyataan, siapakah aku? Bagi yang telah sadar, ngerti langsung, siapakah aku? Itu merupakan jawaban dari semua eksistensi, kegelisahan, kegundahan, yang selama ini dicari-cari oleh pencari, yang ingin mencari. Karena seseorang yang tidak mengenal, ya, prosesnya memang dari awal mengenal dulu. Itu kan pertumbuhan spiritual. Jadi setelah mengenal diri, baru mengalami diri. Ya, kalau misalnya aku kutip dari kata sufi itu ya, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal
Tuhannya gitu. Nah, ini penting karena selama ini dalam realitas eksistensi ini ada nuansa, spektrum, parameter. Kita lebih cenderung melihat keluar. Kita, akunya itu, aku yang being-nya itu tanpa disadari. Nah, kita jujur-jujuran aja di sini. Sebelum kita mengenal kesadaran atau sebelum sadar gitu, ya kita pasti di situ juga. Mau nggak mau kan ada perjalanan spiritual. Ya beruntung yang sudah di sini saat ini disadar. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana gitu? Tapi ini kan spektrum, hanya eksistensi yang mutlak. Cuman memang kita lihat dari ukuran dualitas, kayak mayoritas, minoritas gitu. Mayoritas banyak yang belum sadar. Jadi yang sekarang berkesadaran masih minoritas. Tapi ini semua dalam kacamata eksistensi itu nggak ada lagi yang namanya baik buruk. Ini tuh eksistensi itu sendiri. Sebuah kesadaran yang mutlak bahwa kalau kita lihat dari beingness, being, nggak ada baik buruk. Baik buruk hanyalah sebuah konsep diciptakan oleh pikiran, masyarakat, yang cenderung memang itu konteksnya berada pada saat itu, di zaman itu, sesuai atau enggak. Itulah baik dan buruk. Cuman, nah, baik dan buruk ini ketika tidak disadari, kan melekat. Ketika melekat, maka inilah yang menimbulkan konflik. Seperti yang kita udah tahu kan, bahwa banyak sekali konflik dari berita, kadang ya kalau kalau aku pribadi, aku udah nggak ngerasain apapun. Tapi ketika aku cek di grup ya, kan aduh mental aku terganggu. Mental ini ya lah teman-temanku atau yang memang satu komunitas gitu. Karena itulah spektrumnya ketika semakin banyak pengaruh dari media atau kesadaran rendah itu ya, maka terjadilah sebuah pengaruh yang negatif. Dan ini sebenarnya nanti kita bicara ke direfleksi, hukum keempat. Kesadaran penuh macam mana, Mas? Ya, sadari kita itu adalah kesadaran. Pertama gini ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Sadari pertanyaan itu hanya dari pikiran itu bukan kita. Nah, kesadaran itu apa, Mas? Nah, ini aku menjawab dua pertanyaan ini sekaligus. Kesadaran itu being adalah esensi kesejatiannya kita. Kalau misalnya mau dialami, ya kesadaran ini, coba sadari dulu ya. Kita pakai kata sadar, tetap yang paling tepat itu sadar bahwa kita bukan pikiran, bukan perasaan. Karena kesadaran tuh nggak bisa dijelaskan langsung dengan kata-kata. Paling enak tuh dialami. Nah, ketika sudah dialami, dari mana sih pengalamannya itu? Dari jedanya ini. Sekarang kan aku menjawab. Nah, coba sadari setiap jeda dari kata-kata aku ini. Jedanya itu. Kalau masih bingung, oke. Gini lagi. Makanya untuk paling penting itu adalah ya sambil mendengarkan, sambil mengalami. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya ditanya kesadaran itu apa, aku akan diem. Gimana jelasinnya kalau diem? Nah, itu paradoksnya kan. Makanya kita pakai kata-kata. Kata-kata biar masuk ke pikiran, pikiran sebagai konsep. Jadi apapun kata-katanya, kesadaran mau jelasin sebagus mungkin, itu masih label. Label untuk konsep di pikiran. Nah, ketika sudah di pikiran, bukan kita pikirin, tapi kita alami, kita sadari. Nah, ketika kita sudah alami, ya kita biarkan. Dan kita praktekkan. Karena yang paling biasanya menjadi masalah itu ketika hanya berpikir, diputar di kepala, kan seperti itu. Ya, salah satu prakteknya adalah mengamati apapun. Pertanyaannya, mengamati apa?
Siapa yang mengamati? Yang jadi objek apa? Yang jadi subjek siapa? Kenapa ada subjek, ada objek? Ya kan? Nah itu. Kan itu terus ada spektrumnya, ada tingkatannya terus dia. Tapi untuk sebelum sampai situ kan, pertama yang ya memang sulit karena memang bukan untuk dijawab. Ya, makanya agak emang kalau di ini nuansanya sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata karena memang jawabannya bukan di kata-kata, tapi kata-kata tuh membantu untuk jadi referensi. Makanya kadang nih kata-kata nih memang ya kayak ngalur ngidul ngomong apa sih? Ya kata-kata, hanya kata-kata. Tapi kata-kata ini coba ambil sebuah kesadarannya, sebuah jedanya itu, sebuah esensinya ini. Oke ya, coba kita lanjutin ke eksistensi. I am exist. I am. Jadi eksistensi itu mutlak. Ya, kamu, aku, sekarang, ya, yang sekarang sadar ini, yang sekarang sadar. Nah ini kalau biasanya masih belum familiar dengan sadar yang saat ini, sadar ini, yang sedang mengamati, melihat, yang sedang mendengar, yang sekarang sedang merasakan ini, sadar itu. Itu adalah kesadaran yang sama. Aku, kamu, itu punya kesadaran yang sama. Nah, itulah eksistensi. Nanti kita akan masuk lagi ke hukum kedua, di mana there is only present. Yang ada hanya sekarang. Waktu itu hanya ada sekarang. Maka yang disebut sebagai masa lalu dan masa depan itu hanya ilusi. Itu hanyalah nuansa spektrum dari pikiran. Meditasi bisa nyembuhin penyakit nggak, Bang? Iya, bisa iya. Bisa. Kalau ngomongin bisa, ya bisa saja. Masalahnya ya praktek nggak? Praktek nggak? 5 menit sehari aja coba. Tapi prakteknya jangan jadi pola. Nah, ini paradoksnya sebuah meditasi atau praktek apapun dari kesadaran. Apalagi kalau prakteknya itu dari dogma ya. Diprakteknya yang terus jadi ritual. Itu kalau nggak disadari ya jadi pendaman. Apakah kesadaran itu yang dikatakan Tuhan, Mas? Ini ya, aku bisa jawab iya, bisa jawab enggak. Lebih tepatnya ketuhanan. Kalau mau dijawab kesadaran itu ya ketuhanan. Karena aku nggak tahu nih, konsep Tuhan di kepala itu apa? Di kepala banyak orang itu. Ya, oke. Oke. Pengalaman ya atau subjektivitas. Jadi ketika kita sudah mengalami pengalaman tadi, barulah kita menyadari eksistensi. Nah, dari eksistensi ini ya istilah. Jadi dari eksistensi ini, nah, jadi hukum pertama dari being ini tadi, eksistensi itu tentang nuansa, parameter, atau tentang spektrum. Jadi pengalaman apapun yang sekarang kamu alami, ya pengalaman apapun, susah, derita, baik, buruk, ya, kejahatan, kebaikan, panas, dingin, malam, siang, sakit, sehat. Spektrum itu adalah struktur, parameter, nuansa, ruang waktu itu spektrum. Kalau kita mau pakai yang paling besar tuh ruang waktu. Ruang waktu ini kan ada mikrokosmos, makrokosmos, ruang semesta kayak semesta ini. Itu ada ukuran kan. Dari yang paling kecil sampai yang paling tak terbatas. Dari kuantum sampai yang alam semesta tak terbatas yang nggak kita ketahui itu paling besarnya. Jadi spektrum itu adalah dualitasnya nuansa dari kesadaran. Kalau di bahasa-bahasa yang di sains, spektrum itu ya ukuran yang kamu bisa ukur. Makanya setiap dari pikiran, perasaan, itu ada ilmunya, ada strukturnya, ada ukurannya. Nah, secara umum, pengalaman itu ada spektrumnya. Sekarang, apa yang bisa membuat kamu yakin saat ini kamu adalah
kamu sekarang sedang mengalami kondisi tubuh yang paling sehat. Keren bang, tutor abundance bang, siap. Nanti kita kapan-kapan bahas abundance. Tapi sebenarnya kesadaran itu otomatis sudah abundance. Tapi kalau nanti mau yang abundance, lebih ke praktek, teknik, ya ada nanti ya. Nah tadi aku sampai mana lupa. Bahasnya tentang spektrum tadi ya. Jadi spektrum ukuran, sehat tadi. Apa yang membuat kamu sekarang yakin bahwa kamu, ya, ya kita, berada dalam kondisi yang paling sehat sekarang ini. Coba misalnya. Padahal ya karena padahal kita selalu tumbuh dari kecil sampai nanti sampai tua. Tumbuh. Ya karena perbandingan benar. Sekarang aja kita mengalami suhu ruang secara otomatis. Jadi eksistensi itu adalah otomatis. Pengalaman kita yang dirasakan sesuai dengan hukum perbandingan parameternya. Jadi eksistensi itu sebenarnya spektrum dari pengalaman itu sendiri. Karena dalam kita hidup, otomatis kita mengalami gitu. Nah, sekarang menyentuh ke hukum kedua. Yang ada hanya sekarang. Nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan. Itu ilusinya. Termasuk sebenarnya pengalaman ilusi kan, tapi nyata. Nah, kalau di sekarangnya, hukum sekarang itu, maka masa lalu dan masa depan itu ilusinya aja. Nah, yang ada hanya sekarang, keabadian itself, eksistensi keabadian yang sekarang. Maka ini sebenarnya linear, hukum being ini linear. Eksistensi sekarang, oneness, refleksi, dan perubahan itu linear. Satu garis gitu. Ini kesadaran yang di dalamnya tuh ada nuansa. Bahkan sekarang tidak ada klub Buddha. Apa itu tulisannya? Bahkan sekarang tidak ada klub Buddha diucapkan. Jadi intinya gini lah. Sekarang ini ya. Sekarang ini ketika kamu berpikir itu bukan sekarang. Oh, kalau udah, kan sekarang tidak ada kalau udah diucapkan. Iya, kalau sekarang aja udah lewat. Ya sekarang tuh yang sekarang ini. Iya. Sekarang lagi nyimak ya. Gitu. 1 detik di masa lalu, nah ini udah 1 detik nih, udah ngomong. Maka kalau dengan mindfulness tuh sebenarnya gini. Mindfulness tuh kan fokus di pikiran untuk merasakan sekarang, tapi jangan lama-lama stuck terjebak di konsep mindfulness. Lama-lama itu jadi masa lalu lagi. Gitu. Makanya ini penting. Sekarang itu kita sadari ya sebagai sekarang. Kalau kita pakai contoh ya, ada dogma, ada ritual, apalagi itu ngambil referensi dari masa lalu, itu lama-lama jadi pendaman. Padahal yang dimaksud dari keabadian, esensi dari agama atau apapun itu, yaitu hakikatnya. Yang sekarang itu bisa dirasakan kesadarannya. Tetapi karena sudah ada dogma, ada doktrin, dan dipengaruhi perasaan seakan-akan Tuhan itu menakutkan, Tuhan itu adalah yang menghukum, Tuhan itu yang ya akhirnya memberikan petunjuk dari awal segala sesuatu eksistensi itu sudah terjadi. Sekarang, hanya ada sekarang. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan atau sudah memberikan atau sebenarnya kata penciptaan tuh kurang tepat. Tapi kalau di pikiran kan enak kita pakai kata penciptaan ya. Paling enak memang Tuhan memimpikan. Kita semua adalah mimpi dari ketuhanan. Nah, mimpinya adalah eksistensi ini. Yang sekarang sedang kita rasakan, sedang kita alami. Sebagai bentuk perwujudan dari ketuhanan itu, kita ada, eksis. Ya, eksistensi. Dan itu sekarang. Nah, nuansa dari sekarang, itu ada dualitas, ada masa lalu, masa depan gitu. Itu gampangnya.
Jadi biar merasakan adanya sebuah spektrum, makanya ada masa lalu, ada masa depan. Sebenarnya ini tuh simple. Apa yang disebut dengan kesadaran itu sebenarnya simple kok. Sebenarnya sederhana. Cuma memang kata-katanya itu kadang diksi kita bisa salah dan pemahaman orang yang belum kesadarannya nyampe di situ. Terus juga salah paham karena pendamannya muncul ketika dikatakan bahwa Tuhan begini, Tuhan begitu. Dia tersinggung dan lain sebagainya. Padahal kan nggak begitu. Maksudnya coba disadari saja sebagai kesadaran. Tapi karena berhubung dia sudah punya data, sudah punya pendaman, dari kecil jadi dogma kan, dia anggap bahwa dia diserang. Yang diserang egonya, yang merasa diserang tuh egonya. Iya, bingung memang ngomongnya. Makanya lebih enak kalau misalnya aku dalam retret, ya kan meditasi aja, diem. Diem-diem, kami ya paham tiba-tiba, cerah gitu. Tapi kata-kata itu, ya, kata-kata itu penting juga sebagai bagian dari spektrum. Karena tanpa ada kata-kata, sekarang kan kita bisa melihat kata-kata atau diksi itu berkembang kan. Dengan sains, dengan spiritual, ini makin lama makin mudah kita pahami. Walaupun sebenarnya bukan untuk dipahami, tapi untuk dialami. Kesadaran itu ada titik fokusnya nggak ketika aku sedang mengamati. Jadi sebenarnya titik fokusnya itu lebih tepatnya begini. Sekarang kamu sadar, di titik itu kamu nggak butuh lagi fokus. Yang kamu sadari itu adalah pengalamannya. Nah, pengalaman ini coba kamu rasakan secara totalitas. Ketika marah, ketika sedih, ketika berpikir, ketika merenung, apapun itu. Dan ketika sedang mengamati. Nanti kamu akan menemukan sendiri bahwa ada pusat atau enggak. Di tubuh mana apa enggak. Karena coba, kalau mau benar-benar mendapatkan manfaat dari pertanyaan ini. Yang paling penting, untuk menyadari titik fokus, titik tengah itu apa? Kira-kira. Karena ini hanya jadi pertanyaan nanti di pikiran. Oh, di situ ya. Ya terus apa? Karena kesadaran tuh hanyalah segalanya. Di center atau di pusat itu hanyalah sebagai konsep saja. Mau di tubuh. Yang penting pengalaman ya, akses untuk merasakan pengalaman. Intinya kita hanya wayang. Wayangnya siapa? Ya ini benar. Dari subjek dan objek itu ada wayang, ada dalang itu benar. Tapi yang jadi dalang siapa? Yang jadi wayang siapa? Nah itu. Maka ada proses lagi kan untuk bisa menyadari adanya wayang, adanya kita, adanya aku gitu. Oke? Siap. Nah, kita lanjut ke oneness. Tapi gini, sebelum mungkin ke oneness, sekarang ya, kita pakai contoh agak-agak nyerempet. Sebenarnya nggak ada keduanya, hanya bahasa ya. Nah, karena ada sekarang, karena waktu itu hanya ada sekarang, tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan, catat tidak ada dalam kesadaran, bukan nuansanya. Nuansa tetap ada, masa lalu, masa depan ya ada, itu nuansa. Tapi kalau kita ngomong dari kesadaran ya nggak ada. Tuhan aja nggak ada, adanya ketuhanan. Ngerti nggak di sampai sini? Kalau ada Tuhan, dengan konsep agama, maka ada iblis, maka ada evil. Because God is good, demon are evil. Ya enggak? Ketika ada Tuhan, maka ada iblis. Ketika ada Tuhan, maka ada penciptaan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, itu bingung nanti di situ. Padahal eksistensi dan sekarang dan oneness itu udah menjawab itu. Tapi karena pikiran itu muter-muter aja, jadinya stres sendiri, bingung sendiri. Pertanyaan dan jawaban itu sebenarnya satu. Satunya di mana? Yang nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Alami saja. Nah, kalau kita ngomong tentang sekarang tadi, kalau bagi orang-orang yang mengalami atau mengingat memori past life-nya, ya kan, yang disebut dengan reinkarnasi ataupun narbawa, itu coba sadari bahwa yang mengalami itu udah bukan lagi kamu sebagai ego tadi. Bisa jadi ya itu kamu, tapi kamu itu, contoh gini, ada A di masa lalu pernah hidup. Sekarang B.
B mengingat kehidupan masalahnya si A. Sebenarnya ini dua entitas yang berbeda sudah. Sudah itu dua orang yang sudah berbeda. Karena itu hanya ilusinya. Yang tadi di masa lalu dia ingat memori masa lalu itu hanya ilusinya saja. Karena kan nggak ada masa lalu. Yang ada hanya masa sekarang. Tapi ketika dia sudah melekat dengan egonya, maka dia meyakini bahwa itu adalah kehidupan masa lalunya. Mendem lagi. Ada pendaman lagi. Ada ego lagi. Ada karma lagi. Nggak selesai-selesai. Makanya hidup tuh sekarang. Ya udah sekarang. Ketika ada hukum karma, ada pendaman itu ya selesaikan sekarang. Coba nggak usah apa ya, nggak usah repot-repot capek-capek lah. Makanya ketika konsep sebenarnya seperti ada kata-kata begini. Di agama yang sekarang misalnya katakanlah agama Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Bukan karena reinkarnasinya itu nggak ada, tapi sudah menyelesaikan agar tidak lagi terjebak dalam pola reinkarnasi. Itu hakikatnya. Tapi dua-duanya benar gitu. Di saat yang bersamaan dua-duanya benar, tapi juga bisa ya nggak benar. Itulah paradoksnya kesadaran tuh. Biasanya terjebak aja di kata-kata, di pikiran, karena ya belum mengalami itu. Jadinya sekedar teori, sekedar konsep, jadi ribut di situ. Oke ya. Nah, oneness. Oneness itu ya satu, one is all is one. Kita adalah satu kesatuan. Nggak ada yang sebenarnya terpisah. Ilusinya saja terpisah. Aku, kamu. Balik lagi ke eksistensi bahwa kesadaran yang sama. Aku yang sekarang sadar, itu sama dengan kamu yang sekarang sedang sadar. Ilusi keterpisahan yang menyebabkan adanya gap antara aku dan kamu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kita fun aja malam hari ini. Oneness, satu kesatuan, ya. Oh, berarti nggak terpisah kita nih, ya kan? Berarti pasangan kamu, pasangan aku juga ya? Atau gini gampang, kan kita nggak terpisah. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku sekarang, uang kamu juga uang aku ya. Nah inilah, sebenarnya ini nuansanya kan. Nuansa dari kesadaran tuh ada pola pikir, ada spektrum, ada urutan atau apapun yang form kita sebut dengan termasuk ego, termasuk dengan bentuk-bentuknya, kata-kata, pikiran. Ini formnya. Tapi ketika tidak disadari, kita serius banget. Seakan-akan ya itulah hal yang benar atau hal yang satu-satunya kebenaran. Makanya ribut, makanya konflik. Ya kita adalah satu, kamu ada aku. Ya udah aku tinggal di rumah kamu ya. Kamu siapa? Gitu. Jadi akhirnya karena kolektif masyarakatnya tidak menyadari kesatuan ini, maka akhirnya ini terbentuklah keterpisahan itu sendiri. Padahal kalau kita sudah menyadari kesatuan, itu tadi, gap tadi itu bukan lagi dari pendaman, tapi secara otomatis karena kita sudah sadar sebagai peran kita masing-masing. Gak ada lagi seperti halnya pendaman gitu. Pendaman yang memang kayak seakan-akan kita tuh kekurangan. Kayak misalnya juga atau saudara adik kakak yang mungkin iri satu sama lain. Iri satu sama lain ya nggak, kalau sebagai pertumbuhan spiritual nggak apa-apa, makanya segera disadari kan, agar bisa sadar, bisa mengalami pertumbuhannya, pengalaman kesadarannya itu. Tapi kenapa? Ya nggak kenapa sih ya, tapi yang terjadi adalah ketika memang ini diseriusin terus-menerus, akhirnya konflik yang melebar menganggap bahwa oh memang masyarakat nih atau memang ya orang-orang satu-satunya kebenaran itu adalah hal-hal yang ini, hal-hal yang material ini.
Ngerti nggak? Kayak uang, ketakutan terhadap kekurangan uang, sehingga ketika lama-lama jadi serius, bisa kita lihat masyarakat itu ya, atau mungkin tanpa kita sadari kita tuh serius juga, seakan-akan hidup ini benar-benar hal-hal isinya hal-hal yang menderita, hal-hal yang membuat kita selalu harus berada dalam mode survive. Ya kan muncul banyak sekali informasi, miskonsepsi, misinformasi dari doktrin, trauma, dogma, dan itu belum lagi warisan ya kan dari sebelumnya, generasi sebelumnya. Bayangin tuh numpuk jadi satu. Semua trauma tersebut menyebabkan kita ya atau yang di luar sana penuh dengan rasa kekurangan. Karena kalau sudah dengan rasa kekurangan, aku juga punya istilah sebenarnya kalau di ini aku ya, di kelas aku tuh ada istilah namanya parasit. Mungkin dari sekarang kita coba sebutnya parasit kali ya. Parasit itu gini. Parasit itu adalah pendaman rasa sulit. Nah, sulit itu akarnya kan kekurangan. Makanya kayaknya sulit aja hidupnya. Sulit, terus jadi looping gitu. Jadi kita pakai kata parasit. Nah, parasit itu ya, pendaman rasa sulit. Jadi seakan-akan di dunia itu sulit. Bukan berarti eksistensi sulit itu hilang. Ya, seperti yang tadi kita sudah sadari bahwa eksistensi semuanya ada, termasuk sulit, termasuk perjuangan, ya. Tapi hakikat daripada hidup kan perayaan untuk menjalani pengalaman. Nah, menjalani pengalaman itu tanpa kesulitan, tanpa perjuangan, ya nggak akan kita sadari, nggak akan kita jadikan sebuah perjalanan akhirnya. Makanya tetap ada. Tetapi yang jadi kendala, problem, ketika keyakinannya, ya, ya hidupnya perjuangan, hidup ini penderitaan, ya sakit, akhirnya lama-lama sulit. Dengan penuh beban, rasa perasaan tadi ya, kekurangan, nanti banyak sekali perasaan-perasaan begitu, otomatis ya dirinya akan terus mengeluarkan pancaran yang kekurangan. Dan efeknya, yaitu kembali lagi ke dirinya sendiri. Dan kita masuk ke pembahasan ke refleksi. What you put is what you get. Jadi kalau refleksi itu, kita itu kan ketuhanan itu sendiri. Jadi, ya seperti hukum law of attraction, apa yang kita pancarkan, itu yang kita dapatkan. Sama-sama, pamit. Oke, silahkan. Terima kasih telah hadir. Oke, bagaimana untuk mengerti trauma itu? Mengenali trauma ya? Atau terus ini mengcleansing, mau membersihkan trauma. Trauma ini gampang untuk menyadarinya bahwa setiap sensasi yang dirasa tidak nyaman, ya, tentang diri sendiri, tentang tubuh, tentang perasaan, tentang pikiran, tentang kondisi, tentang keadaan, tentang hidup, coba sadari. Coba rasakan secara total. Kalau nggak nyaman, itu trauma. Dan trauma ini menimbulkan sebuah pengulangan, pola, yang akan terus menarik kejadian itu terus terjadi. Sehingga itu tadi, kita sebagai kesadaran bahwa ya we are the creator itself. We are the creator of our reality. Kita adalah pencipta dari realitas dalam hidup kita masing-masing. Maka kalau kita selama ini terus-terusan berada dalam zona atau spektrum bawah vibrasi frekuensinya itu, otomatis ya terus-menerus berada di zona tersebut dengan segala trauma pengulangan. Coba aku sederhanakan lagi ya, biar gampang. Tadi kan kita bahas bahwa kalau masyarakat, apakah kesadaran bisa dikatakan zikir? Kesadarannya, jadi kesadaran untuk berzikir, yaitu kesadaran. Tapi zikirnya itu dilandaskan dengan dari rasa apa? Mau berzikir,
mau enggak, itu. Kenapa berzikir? Dan siapa yang berzikir? Oke, tadi kembali lagi ke ketika kita dipengaruhi oleh kesadaran kolektif, karena satu adalah banyak, one is all is one, oneness. Berarti kita juga dipengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain. Oke ya? Jadi, kalau mau pakai konsep negara, di mana ada negara maju, ada negara berkembang. Contoh kayak Finlandia, di mana sangat bukan hanya maju, tapi kesehatan dijamin gratis. Pendidikan, akses teknologi, internet, apapun itu sudah dijamin. Dan dengan angka kriminalitas hampir nol gitu. Nah, itu apa? Kesadaran kan? Kenapa kesadarannya bisa begitu? Masyarakatnya begitu. Berbanding terbalik nggak dengan yang di sini? Nah, itulah spektrumnya. Jadi segala sesuatu sudah ada eksistensinya. Tinggal hanya ada gelombangnya atau frekuensinya. Tinggi rendahnya itu. Itu yang disebut dengan state of being. State of being itu. Sebenarnya state of being itu menjawab loh takdir, kehendak bebas. Tapi kan kita udah bahas itu ya. Kalau sekarang kan lebih apa yang kita dapat dari oneness. Ya, ini merupakan kesadaran kita bersama. Oke ya? Jadi kalau kita lanjutkan tentang apapun yang sekarang terus terjadi itu adalah hasil dari refleksi. Termasuk nanti hukum kelima yaitu perubahan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, dengan kesadaran kita yang terus berubah, terus berkembang, dengan konsep dan kata-kata diksi yang lebih akurat tentang kesadaran, kita juga bisa terus berkembang. Kesadaran kita secara kolektif, pelan-pelan, lambat laun, satu demi satu, kita menuju kepada kesadaran. Walaupun kita ya sebenarnya adalah kesadaran itu sendiri. Nah, dari nuansa kesadaran itu kita merasakan pengalamannya. Kita mengakses kesadaran kita di saat ini, sekarang, sebagai eksistensi. Ya contoh kalau mau dibandingkan diri kita sekarang dengan masa lalu. Sekarang kita tuh udah enak, ada teknologi, bahkan ya sudah ada banyak fasilitas, kenikmatan yang bisa kita rasakan. Kita tuh sudah bisa merasakan kenikmatan berdasarkan pengalaman kok di zaman ini yang lebih daripada mungkin raja-raja zaman dulu. Raja-raja mungkin di 5.000 tahun yang lalu. Iya kan? Wah, pertanyaan ini sangat bagus. Apakah kesadaran tidak perlu lagi bersyukur? Aku mulai jawab pertanyaan ini ya. Tapi coba begini. Coba sekarang sadari dulu. Siapa yang sedang bersyukur? Oke ya, karena untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya jawabannya kan sudah ada, eksistensi sudah terjadi, jawabannya udah ada nih. Tapi untuk bertemu dengan jawaban itu, bisa kamu kamu kalian itu bisa nggak nih sampai ke kesadaran yang ini gitu. Ya, menerima itu sudah bersyukur. Kesadaran itu tidak perlu lagi bersyukur. Gini ya, karena dari kesadaran yang lebih rendah, ini bahaya. Seperti aku mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, ini bahaya. Diksi itu berbahaya ketika bertemu dengan kesadaran yang frekuensinya di bawah. Karena dia bergerak dari rasa ketakutan, kekhawatiran, kekurangan. Sehingga bukan soal diksi kata-katanya, tapi soal kesadarannya. Menerima tentang informasi itu. Menerima tentang eksistensinya. Jadi kesadaran itu sudah segalanya, termasuk ada bersyukur, ada tidak. Nah, tapi kalau sekarang kita berada di zona frekuensi yang oneness, apakah kita terpisah dari ketuhanan? Nah, kalau misalnya aku tanya gini, Tuhan itu ada atau tidak?
Kan jawabannya tergantung dari banyaknya orang, dari banyaknya pemikiran. Karena jawabannya bisa aja, bisa tidak, tergantung kesadarannya. Ya, tidak. Berarti kan tidak terpisah, ya kan? Nah, kalau tidak terpisah, di situ kesadarannya merasakan sensasi apa? Itu bukan jawaban sebenarnya, itu pengalaman yang dialami kesadarannya. Makanya kata orang tercerahkan itu, rata-rata bilang, bukan soal bersyukurnya, karena sudah otomatis bersyukur. Tapi bukan dalam bentuk bersyukur. Dia dalam bentuk bahkan sel-sel di tubuhnya itu bergerak dalam perayaan gitu ya. Jadi misalnya untuk menjawab apakah kesadaran tidak perlu bagi bersyukur? Bersyukur dalam bentuk gerakannya itu sah-sah aja. Ya aku bersyukur, ya. Itu gerakannya. Tetapi kalau kita dalam konteks kesadarannya, karena tidak lagi terpisah, sudah oneness, sudah menyadari kesadaran itu, maka otomatis bahkan dari setiap molekul, sel-sel partikel, itu sudah merasakan kenikmatan perayaan dari kesadaran itu sendiri. Yang sebenarnya itu melampaui dari syukur. Oke, apa yang menyebabkan rasa ketakutan atau kecemasan? Oke, begini ya, Bang Rossi PJN. Rasa ketakutan, kecemasan itu karena kesadaran, ya nuansa kesadarannya itu berada dalam state yang force atau yang rendah. Memang di situ tuh kalau kita pakai ukurannya, ada rasa cemas, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Nah, yang menyebabkan ini apa? Data, pikiran, perasaan, pendaman, parasit itu tadi yang aku bilang. Term istilah yang aku sering ungkapkan tuh parasit. Pendaman rasa sulit, ya. Biar gampangnya pendaman rasa kekurangan. Rasa kurang itu karena disebabkan salah identifikasi. Menganggap diri kita, ego ini, adalah diri yang asli. Padahal ini adalah diri palsu. Ada tapi palsu. Ilusi tuh kalau sering lihat acara sulap, ilusi. Bisa terbang gitu. Ilusinya kelihatan, real. Tapi nggak nyata, bukan itu aslinya gitu. Nah ilusi, makanya disebut dengan ilusi. Kita nih ada tapi ilusi. Nah, kalau ilusi berarti nggak ada, tapi nggak ada harus dipahami, disadari dari hakikat, dari kesadaran. Baru kita bisa mengatakan ini diri palsu, diri yang nggak ada. Tapi sebelum itu, sadari dulu, makanya praktek. Karena aku ngalami, bukan hanya aku menghandle banyak klien. Salah satu fenomena yang memang dijalani, dia proses, adalah tentang keakuan. Aku yang sakit hati, aku yang dendam, aku yang jengkel, aku yang marah, aku yang trauma. Makanya ketika di terapi, ketika aku bergerak dari jadi terapis, kan masalahnya yang kita selesaikan, akar-akar masalahnya. Tapi kalau di kesadaran, sekarang tak tanya, aku tuh siapa? Yang trauma, yang marah, yang dendam, siapa? Gitu. Tapi sebelum bisa nyampe ke situ, memang butuh pengenalan. Makanya mengenal diri dulu, baru mengalami diri. Itu mengenal. Jadi sebelum mengalami ya mengenal dulu. Boro-boro untuk mengalami kalau belum mengenal diri. Jadi ketika sudah disadari setiap sensasi, rasa ketakutan, kecemasannya tadi, itu mulai bergerak jadi kesadaran yang mengamati, melihat, menyaksikan cemasnya, ketakutannya, kekhawatirannya. Maka sadar di situ, oh aku bukan yang cemas itu. Aku bukan yang takut ini. Aku bukan segala sesuatu yang tadi aku yakini itu adalah aku. Gitu. Apakah untuk mencapai pencerahan harus dengan seorang guru? Nah, ini penting. Ini penting sekali pertanyaan ini. Oke ya.
Ini tergantung, ya. Dalam kesadaran, guru itu sama eksistensinya sama dengan kesadarannya itu sendiri. Mungkin di sini ada yang pernah dengar namanya laduni. Laduni itu istilah untuk kesadaran yang sebenarnya memang nggak ada guru. Sebenarnya begitu, karena ya itu tembus saja. Tapi gini, ingat bahwa kita bergerak dari form, dari wujud. Seperti halnya kita dari orang tua, ya kan? Itu kita punya ancestor, apa leluhur. Kita sampai di sini, ini pasti ada sebab akibat. Kita jadi orang Indonesia, kita lahir di sini, punya warga warga kebangsaan, jadi warga negara itu. Sadari formnya ini, sadari wujudnya ini. Nah, wujud yang sekarang sedang kita alami, coba lihat dalam masyarakatnya. Lebih banyak sosok nggak yang mempengaruhi diri kita? Ini penting karena kalau lebih banyak sosok, dan sosok tertinggi itu termasuk Tuhan ya, sosok tertinggi itu. Yang kalau masih di pikirannya menganggap Tuhan itu sosok. Yang mana nggak masalah dan tidak salah karena eksistensinya demikian. Eksistensi kesadarannya begitu ya sah-sah saja. Nah, jadi cek coba di situ, dilihat bahwa tapi kalau dari kesadaran Tuhan melampaui daripada apa yang disebut dengan sosok. Tuhan tidak terdefinisikan. Sehingga ini bukan soal Tuhan, tapi soal diri sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi, mengenali, mengalami diri sendiri tadi. Sehingga cek ke dalam diri sendiri, batin itu, lebih banyak kita memendam. Ya, coba sadari pendamannya. Apakah harus terus bertemu dengan sosok? Yang sosoknya ini kita anggap guru. Kalau memang jalannya begitu, coba dulu berguru. Karena nanti ketemu gurunya juga pasti ada prosesnya. Itu ya jodoh-jodohan ketemu guru itu. Tapi yang paling harus disadari, itu jedanya itu. Jeda tuh ya kesadarannya ini. Karena informasi yang disampaikan guru, itu kesadaran, dan kesadaran kamu sebagai penerima, itu selaras apa enggak? Ketika nyampe, ya selaras. Informasinya dapat, ilmunya dapat. Jadilah sebuah kesadaran baru dalam dirimu. Kalau enggak, ya kan begitu. Intinya terlalu apa? Sorry, kebaca komennya. Jadi, intinya adalah diselaraskan. Terlalu rumit berguru, Bang. Ya, kalau ya berarti sadari saja kalau misalnya terlalu rumit. Karena bukan harus berguru, tapi tentang kesadarannya. Kesadaran sejati itulah gurunya. Guru dirimu itu. Kamu bisa berguru dengan kesadaranmu yang lebih tinggi. Nggak masalah. Sambil dengan mendengarkan orang lain sebagai referensi. Karena sosok guru tuh lebih kayak sosok aja dari batin. Oh, ada sosok yang harus kuikuti. Jadi akhirnya ya lebih mengedepankan form wujud dibanding ke itu kan wujud kan keluar kan dibanding ke diri sendiri. Yang mana aku gatel nih sebenarnya pengen ngomong soal nabi, tapi ya nabi itu nggak ada yang salah. Nabi itu benar, cuman ya ini kan menyangkut lebih banyak hal-hal yang agamis. Nah, cuman ya itu tadi, ketika lebih mengedepankan sosok ada yang diikuti, jadi lupa dengan diri sendiri. Padahal setiap nabi, apa yang disebut nabi itu adalah kesadaran untuk mengenal diri dari versinya. Nah, ketika sudah mengalami dari kesadaran orang lain, coba kembali ke batin sendiri. Karena sudah ada referensinya, sudah ada orang tercerahkan yang memberikan sebuah petunjuk. Sekarang sadari semua petunjuk itu untuk bisa kita alami sendiri. Bukan secara buta, mengikuti. Jadinya dogma. Nggak sadar hakikatnya.
Tapi masih subjektif ya para nabi, karena memang harus subjektif. Sekarang gini ya, tak tanya nih, aku nih sekarang menyampaikan semua ini, subjektif nggak? Ada wujud, ada ego, ada penyampainya. Kan yang paling penting tuh bukan si penyampainya, tapi pesannya. Itu memang subjektif karena otomatis nuansanya dalam wujud subjektif. Tapi orang jadi berantem sekarang gara-gara itu. Gara-gara subjektivitas. Sorry. Nah itu. Karena kalau ngomongin soal nabi, agama, itu aku mau buat segmen khusus sebenarnya. Dan bahkan aku rencananya mau buat membership kayak itu. Karena kita bisa kupas habis di situ. Karena yaitu persoalan, ya bukan persoalan ya, apa ya, hal-hal, perihal yang memang sangat menarik untuk dibahas, tetapi ya kita sebagai kesadaran coba bijaksana juga. Karena kalau tiba-tiba langsung frontal, langsung benar-benar mengungkapkan bahwa kesadaran ini, kesadaran itu, dan dilabeli dengan agama, terlalu ini ya, terlalu ekstrim takutnya. Jadi ya kesadaran-kesadaran umum saja dulu begini. Nah terakhir ya kita ngomong perubahan. Jadi selain daripada empat hukum tadi, yaitu perubahan itu sendiri. Selain daripada hukum eksistensi, sekarang oneness dan refleksi, sisanya adalah perubahan. Hukum transmutasi, hukum energi, hukum frekuensi, hukum vibrasi, transponde apa dan lain sebagainya. So, kesadaran itu bukan agama ya. Kesadaran ya kesadaran, di agama itu ada esensi kesadarannya. Gitu. Gampangnya gitu. Kesadaran meliputi segala sesuatu. Dan agama bagian daripada kesadaran itu. Oke ya, sekarang kita praktek. Kita masuk ke segmen kedua, praktek. Jadi ini untuk menyelaraskan otak kiri dan otak kanan sambil praktek. Jadi kalau aku biasanya praktek begini. Untuk otak kanan, jadi satu tarikan nafas pakai hidung kiri satu, hidung kanan satu. Jadi gini, napas ini tutup satu hidung, napas sekali hembuskan, terus tutup. Ini ya 2 menit saja, 2 menit cukup. Kalau mau lebih 5 menit cukup. Tapi kita coba sekarang praktek 2 menit saja ya. Terus jadi sambil ini disentuh asna. Jadi terus nggak ditutup keduanya, tapi tutup satu kayak begini. Sambil nyentuh gini. Ya, ini gampang kok. Nah, ini manfaatnya apa yang nafas ini? Pertama, ini untuk meditasi, sebenarnya ini meditasi, salah satu jenis meditasi, pranayama, pernafasan untuk menyelaraskan kesadaran baik kiri dan kanan gitu. Aku udah sering sih kan ngasih teknik praktek tapi yang ini baru nih. Oke, dan ini gampang sekali. Dua-duanya. Jadi gini, satu dulu, satu gini. Jadi ya, anggap ini aku lagi nutup hidung satu. Berarti ini sekarang kan pakai pakai napas yang kanan. Kanan tarik satu kali yang panjang pelan-pelan hembuskan. Sekarang hidung satu. Tutup yang satunya. Oh ya, ini juga praktekkan kalau lagi sehat, jangan lagi pilek, jangan lagi pusing. Oke? Okay? Nah, ini tuh sambil disentuh begini. Nah, ini aku sekarang nutup yang kiri, tuh sambil gini. Yang kanan.
Manfaatnya apa? Ini banyak sebenarnya. Karena kita itu bukan hanya soal kiri dan kanan. Otak tuh dominan kiri, dominan kanan. Kalau di kesadaran ya kita selaras keduanya. Walaupun memang punya kecenderungan salah satu. Tapi ya biar enak itu kan. Kita bukan hanya dari logis gitu. Tapi kita kan juga mau punya intuisi, intuisinya selalu selaras, mengalir gitu aja. Nah, atau kalau nyentuh terlalu sulit, ya udah biasa aja. Mungkin sambil di ini, paling kalau peluang kiri, kalau yang kanan ditutup ya. Yang penting kalau napasnya enak lanjutkan. Kalau misalnya lagi pilek nggak usah. Matanya coba merem aja. Kalau sebenarnya aku maunya merem, cuman ini kan lagi praktek kan. Jadi, nah kalau misalnya nggak mau nyentuh ini, fokuskan aja kesadaranmu atau fokuskan aja rasa di sini. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu lama-lama ya. Kalau misalnya mau latihan awal 2 menit aja cukup. Kenapa harus fokus ke asana? Karena ini untuk mindfulness sebenarnya. Kalau mungkin pikiran kita itu lagi banyak, lagi semrawut, lagi ruwet, itu jadi lebih fokus ke sini. Dan otomatis ketika kita fokus juga ke sini, kita mengarahkan aliran energi itu ke sini, jadi pineal gland kita bisa aktif. Atau minimal tuh pineal gland kita itu untuk menerima kesadaran yang lebih awareness lagi, itu lebih mudah. Karena kalau sudah dari asna, itu kan nanti di bagian ini nih lebih lebih selaras untuk praktek yang memang di bagian sini pernapasan. Itu enaknya di asna. Oke? Tolong kiri kalau ke yang kanan. Oh ya udah tadi ya. Nah gitu aja sih. Kalau misalnya mau praktek 5 menit, kasih alarm gitu. Jadi cukup. Jadi satu kali napas kali ya, tarik, hembuskan, ganti. Atau mau pakai begini. Ini alga bisa aktif secara alami. Karena kalau mau benar-benar aktif itu lebih enak tuh dalam gelap. Fokusnya ke fokusnya ke nafas. Maksudnya kalau nafas itu sudah terbiasa alami. Fokus di sini tuh sensasi. Fokus sensasi. Kayak di sini tuh jadi kayak kita tuh pikirannya tuh ke sini. Ada rasa di sini tuh kalau kita mau mikirkan tuh di sini kan ada sensasi kan? Ada sensasi itu. Nah, jadi sambil nafas aja. Misalnya pernah ada yang ini enggak? Pernah ada yang ini dikirim gitu kayak cakra apa energi gitu. Pernah ada yang tahu nggak teknik-teknik prana gitu? Ada yang di sini putar ke kiri untuk narik, ada yang putar ke kanan untuk ngasih gitu. Nah, dulu aku pakai itu, tapi sekarang karena sudah terbiasa untuk aliran itu, jadi aku biasa untuk tubuhku sendiri. Tapi kalau untuk yang klien aku biasanya masih pakai. Jadi dia kalau peka dengan energi ya untuk keselarasan itu penyembuhan, healing coba dipakai. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah. Lebih kepada kesadarannya aja. Jadi kesadaran yang menyelaraskan baik dari energi titik-titik cakranya sendiri. Ya, mesmerisme ya. Mesmerisme kan salah satu mazhab dari hipnosis.
Kalau sekarang tuh ada lagi, bukan di mesmerisme itu. Memang dia turunan dari mesmerisme, aku lupa namanya apa ya. Memang lebih kepake energi. Energi energinya tuh lebih kepada kalau mesmerisme atau itu memang pengembangan dari mesmerisme kali ya. Karena aku udah lama nggak terjun di dunia hipnoterapi lagi sih ya, hipnosis tuh. Aku paling sekarang masih ikut-ikut informasinya update tuh sekarang sampai ada teknik ultra deep yang memang bisa untuk introject. Ya, jadi aku pernah ketemu klien, ya kan, ketemu klien yang bisa introject. Introject tuh gini, introject tuh misalnya anak sama orang tua. Orang tuanya sudah meninggal. Si anak itu bisa ngerekam atau ngambil memori dari orang tuanya. Itu introject. Nah, itu ada di teknik hipnoterapi itu. Baru gabung coach, apa ini bisa buat penyembuhan ya? Lebih tepatnya penyembuhan psikosomatis gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat penyakitnya apa? Kalau sakit yang memang lebih cenderung pada psikosomatis atau penyakit fisik yang disebabkan mental, ya bisa. Atau pendaman emosi, penyakit fisik yang memang hasil daripada pendaman emosi. Oke ya. Nah, jadi terakhir, segmen terakhir karena praktek udah, kita kan bahas begini. Tadi aku bilang untuk menjawab yang ngeyel sama aku. So, aku nggak tahu, mungkin kan nggak ikut live ini. Dia pertanyaannya begini, karena penyakit 80% dari pikiran, iya. Makanya sadari pikirannya. Bukan berarti menafikan atau memusuhi pikiran. Karena pikiran nih begitu mekanismenya. Nggak ada yang salah dengan pikiran. Meditasi seperti apa bisa cerdas, kuat, saya ingatnya. Praktek meditasi apa yang selama ini Bang Rosi sudah praktekkan? Ya, karena meditasi biasa 5 menit cukup diam, hening, nafas. Nanti kalau misalnya mau belajar teknik-tekniknya, coba yang paling utama sadari siapa yang ingin bermeditasi. Si kenapa ingin bermeditasi. Ini adalah salah satu yang paling membuat banyak orang terjebak ketika tidak menyadari untuk apa meditasi siapa. Karena mindfulness itu bagus. Tapi ketika sudah terjebak di mindfulness, maka mindfulness itu jadi sebuah hambatan. Gitu. Maka begini, aku mau jelasin ya. Ini penting. Mana tadi ini pen aku? Oke. Ini aja. Bentar. Meditasi itu ya. Nah, sorry ini aku jatuh. Meditasi itu, coba sadari siapa yang ingin bermeditasi. Nah, duduk sila dia mengamati nafas. Sudah berapa lama bermeditasi begitu? Kira-kira. Karena mau meditasi, mau mindfulness, itu sadari siapa yang ingin merasakan manfaat itu. Gitu. Jadi ketika ini tidak disadari, kayak mindfulness itu loh. Mindfulness itu juga bagus. Tapi mindfulness kalau lama-lama nggak disadari, itu jadi hanya pemusatan pikiran yang makin lama hanya untuk membuat pikiran tuh jadi kaku, fiksasi ke situ aja. Jadinya nggak lebur. Itu bukan lagi meditasi. Tujuan daripada meditasi itu ya meditatif sebenarnya gitu. Baru-baru ini Bang. Oke, jadi um, ya paling enak sih coba ya meditasi. Kalau misalnya mau untuk yang keselarasan tadi coba saya punya video tuh yang cukup banyak
dilihat, itu meditasi cakra namanya, keselarasan itu. Itu menurutku pribadi enak untuk, ya tadi, termasuk nanti efeknya lebih ingat, lebih cerdas. Tapi nanti ketika sudah bermeditasi, ingin bermeditasi niatnya itu tadi, kenapa ingin cerdas, kenapa ingin banyak mengingat, itu ya disadari. Meditatif itu menyadari saja kan, Mas. Jadi meditasi itu begini, meditatif itu begini, mengenali, mengalami, eee, mengenali, mengalami, menyaksikan, penyaksian, sebelum penyaksian, bentar, mengalami, aku lupa nih ini ya ya, ya, menyaksian tuh peleburan ya, melebur, terus menyaksikan. Nah, di situ sebenarnya, jadi bukan hanya menyadari saja, tapi, nah, menyadari itu nanti efeknya, tapi bukan hanya sekedar menyadari. Itu tuh gimana ya, memang lama-lama tuh kalau kita meditatif tuh ya nggak ada lagi subjek dan objek, gampangnya begitu. Oke? Kosong ya, kosong. Tadi aku ada pertanyaan nggak ya? Tadi ada yang coba aku cek-cek lagi ke atas. Teknik Wim Hof. Teknik Wim Hof apa bagus? Aku kalau nggak salah Wim Hof itu apa? Yang pernafasan, yang dia ini kah? Yang di kutub itu kah? Yang es itu kah? Teknik pernafasan tapi dia berada di es itu kah? Ya karena aku nggak pernah coba, aku nggak tahu. Karena aku tahu hanya pernafasannya. Tapi kalau misalnya ikut tekniknya sampai harus karena harus jadi mungkin Eskimo ya aku nggak tahu, nggak ngalami soalnya. Gitu, maaf ya. Nah, berarti kita sekarang ke segmen terakhir untuk tadi. Ini juga akan menjawab bahwa nanti kenapa harus meditasi, terus meditasi itu untuk apa? Apakah nanti aku bisa punya kekuatan supranatural? Akankah mistisan, paranormal, setan-setanan itu? Nah, ini bisa menjawab ini. Oke, tadi apa? Mungkin rasa ketakutan, kecemasan ada karena kita merasakan ada. Karena kita merasakan ada. Ya kita ada, tapi sadari kalau kita tuh ada. Puncak hening apa ada di gejala tubuh? Puncak hening apa ada gejala di tubuh? Puncak hening apa ada gejala di tubuh? Puncak hening, oke. Jadi keheningan ya gejalanya di tubuh itu atau efeknya di tubuh itu ya hening itu berarti kita tidak lagi merasakan kecemasan, tidak merasakan ketakutan. Jadi merasakan pencerahan. Di tubuh itu merasakan, jadi tubuh itu yang memang gerbang untuk merasakan pengalaman itu. Gitu. Bentar. Nah, jadi ini apa nih? Mending cari kerja itu apa tadi? Untuk ini ya, untuk menjawab kenapa misalnya orang-orang suka mistis-mistisan gitu ya. Nah iya, terus lucunya dengan meditasi, santai-santai bisa lepas. Iya memang, nah makanya. Ini akan menjawab, aku itu ingin jawab. Ntar ini, aku dari tadi ketekan terus. Like. Oke, aku mungkin sebelum masuk ke segmen terakhir tadi, mau jawab-jawabin dulu. Bagaimana caranya mendapatkan pencerahan, kedamaian, dan ketenangan, Kak? Praktek. Praktek meditasi, praktek kesadaran sebenarnya. Nanti itu otomatis, efeknya pencerahan, kedamaian, dan ketenangan. Nah, ini juga menjawab bagaimana
untuk capai jiwa tenang? Praktek, ya. Jadi praktek untuk kesadaran tuh banyak. Salah satunya meditasi. Tapi bukan hanya meditasi, lebih tepatnya kita menyadari bahwa ada diri kita yang palsu, diri fiksi. Dan kita sadari apa yang tersimpan dalam diri fiksi ini. Entah tadi pendaman emosi, pikiran-pikiran, yang selama ini menjadi sebuah rasa kekurangan. Itu disadari. Nah, sadari ini namanya katarsis. Karena tubuh kita merupakan wadah kayak atau sebuah wadah yang menyimpan segala pendaman emosi itu. Nah, ketika kita memahami sebagai metode katarsis tadi, dengan kesadaran kita meng-clearing, membersihkan semua sumber pendaman emosi tadi, baik dengan meditasi, tapping, EFT, ataupun dengan mirroring. Nah, mirroring ini biasanya lebih menyeluruh. Tahu nggak teknik mirroring? Mirroring tuh bercermin. Nah, bercerminnya ini harus benar-benar tanpa busana. Sendirian ya, jangan ada orang lain. Nah, jadi sendirian, mirroring, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nanti di situ kita merasakan sendiri bagi tubuh. Karena tubuh sudah menjadi wadah otomatis. Jadi katarsisnya. Sehingga mulailah muncul pengalaman-pengalaman awakening. Nah, jadi menyambung daripada mirroring tadi, ya mirroring ketika akhirnya ketemu dengan atensi orang-orang yang menginginkan kekuatan supranatural atau hal-hal mistis. Ini dari kesadaran tidak menolak atau tidak menampik apapun yang disebut dengan mistis, apapun yang disebut dengan bahkan alien, ya itu nggak menolak, itu ada, itu eksistensinya. Pertanyaannya hanya di atensi. Atensi seseorang ketika terus-menerus berada dalam ya kondisi itu, maka dia akan terjebak dalam pola yang serupa. Kalau misalnya atensinya bertemu dengan setan, jin, hantu, dia akan berada di situ terus. Ya, maka dampaknya apa? State of being-nya apa baginya? Bermanfaat atau tidak? Ketika memang sudah harusnya sebagai pertumbuhan spiritual, dia itu untuk terus-terusan. Jadi pertumbuhan spiritualnya itu harusnya dia sudah tidak lagi terjebak pada kondisi itu, harusnya awaken, bangkit. Harusnya begitu. Tapi kebanyakan karena dia tidak menyadari sisi gelap dari akunya, si egonya, maka inilah yang terjadi. Hal-hal fenomena mistis terus dicari. Padahal itu bukan lagi sebuah hal yang harus untuk ya terjebak di situ, nggak harus terjebak di situ, harus disadari melampaui itu. Jadi misalnya kalau aku ditanya, Mas bisa nggak lihat-lihat gitu? Nggak bisa, nggak mau, bukan nggak mau, nggak bisa udah, nggak ada lagi di situ. Bahkan kesadaranku, atensi kesadaranku tuh nggak ada lagi yang namanya setan-setanan. Nggak percaya di kesadaranku. Padahal eksistensinya memang ada, tapi kesadaranku nggak ada. Setan tuh nggak ada, gitu. Bisa dipahami nggak paradoksnya? Eksistensi setan atau yang disebut dengan hantu, jin itu ada, tapi kesadaranku nggak ada. Di kesadaranku nggak ada gitu. Itu paradoksnya. Padahal dengan pengalamanku misalnya, apakah aku pernah melihat apa? Ya, ya. Tapi pernah, tapi itu hanyalah pikiranku, manifestasi dari pikiranku terhadap atensi dari eksistensi yang supranatural atau yang memang makhluk-makhluk entitas lain gitu. Jadi sadari akunya si yang ingin mencarinya itu. Karena kita tidak lagi harus terjebak pada atensi di frekuensi tentang entitas lain. Yang sebenarnya untuk perlu disadari ya diri sendiri. Bukan tentang hal-hal di luar. Anxiety.
Anxiety dan spiritual awakening itu cara agar diri sadar atau lebih mengenal diri sendiri, Kak. Anxiety memang sebuah momentum. Anxiety itu memang momentum, misalnya kalau dari anxiety terus akhirnya mengalami spiritual awakening, terus akhirnya mengenal diri, lalu mengalami diri, yaitu kesadaran. Menuju proses transmutasi atau transformasi kesadaran. Ya, bisa begitu. Tergantung dari sekarang kesadaran Kak Putri ini mengenal diri, mengalami dirinya di posisi yang mana? Sebagai kesadaran kah? Atau sebagai ego? Atau memang ya sekarang mengenali diri dari kesadaran dan membersamai ego. Jadi nggak ada masalah. Makanya ketika misalnya ada yang nggak percaya dengan begini. Memang begitu, eksistensinya kan ingat, eksistensi sudah terjadi segalanya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nggak percaya dengan begini, ya memang eksistensinya begitu, kesadarannya membuat state of being dia, membuat pikiran, perasaannya tidak mempercayai ini ya nggak masalah. Jangan sampai kita membuka diri, membuka energi yang negatif, yang lebih rendah lagi, masuk ke dalam diri kita dengan menjudge, menghakimi mereka. Itu masalahnya. Kita tuh sekarang sering membuka atau banyak orang di luar sana yang sering membuka energi negatif masuk ke dalam batinnya karena komen menghakimi orang nggak jelas itu loh. Gimana bisa awakening malah akhirnya nambah-nambahin anxiety, nambahin pendaman ke beban batin diri sendiri. Itu masalah. Dengan metode nafas yang mana agar cepat ke puncak hening? Saran saya Pak Sugianto, cepat ke puncak heningnya disadari dulu agar kenapa mau cepat. Memang dalam proses kesadaran tuh perubahan itu penting. Jadi biar tidak terjebak di salah satu fase. Tetapi sekarang yang paling sadar, yang paling kita sadari adalah coba sadari dulu urgensi ingin cepat. Kenapa? Nah, setelah itu, kalau misalnya Pak Sugianto ini ingin benar-benar serius, biar cepat ke puncak hening, saran saya ikut kelas saya itu namanya memang open awareness, stay di kesadaran langsung ke ruang itu, sehingga namanya dengan teknik praktek periferal. Jadi nanti bukan lagi tentang metode nafas, tapi nanti metode nafas ya kalau mau pakai meditasi itu sebagai daily ya rutin harian. Tapi kalau mau cepat itu ya langsung ke ruang kesadaran. Tapi bukan Tuhan lagi seperti mereka-mereka apa? Neraka-neraka mereka. Mikir kakek hutang, Bang. Disadari rasa ketika punya hutang. Tuhan dalam diri dan Allah Subhanahu wa taala itu sama tidak? Ya sama. Tapi belum nemu power di diri sendiri, Kak. Gimana cara kita nemu power di diri sendiri? Ini pertanyaannya menarik sih. Ada sebuah rasa berarti ini kan. Ini ada rasa. Rasa bahwa belum menemukan power di diri sendiri. Nah, coba rasa ini disadari. Rasanya. Nah, sebenarnya ini dipraktekin sih, Kak. Tadi kalau misalnya mau, apa namanya? Sebentar. Tadi kalau misalnya mau praktek mirroring, jawaban ini tuh sebenarnya ketemu. Kenapa belum nemu power di diri sendiri itu? Pasti ketemu, karena ini bukan soal di pikiran, tapi dari kesadaran. Untuk bertemu dengan power di diri sendiri. Kalau memang saranku, praktek. Barulah nanti kalau praktek ngalami, itu enak. Kak, kalau meditasi, kenapa kepala, badan bergoyang sendiri? Apa udah ada di titik hening? Kak ini sudah berapa lama meditasi? Sejak kapan dia bergoyang? Apakah sejak 5 menit pertama atau 10 menit pertama? Bergoyangnya ke arah mana saja? Naik turun, maju mundur, atau bagaimana? Karena enaknya itu, seyogianya itu titik heningnya kita selaras dengan keheningan. Tapi kalau misalnya bergoyang-goyang
karena niatnya ingin mengikuti aliran ya, frekuensi dari sekitar, itu nggak masalah. Tapi kalau memang ini gerakan dari tiba-tiba gitu, coba disadari dulu kenapa itu bisa bergoyang. Ketika meditasi, sensasinya apa yang muncul? Cara bergabung Bang, bergabung apa? Kalau misalnya ikut kelas berbayar bisa DM saya atau bisa WA saya. Kan di link itu ada, di link apa namanya? Link TikTok ini ada di bio profile TikTok ada link. Nah, link di situ aku punya grup Telegram, channel Telegram dan nomor kontak WA. Pernapasan yang betul tuh tarik dari hidung keluar dari hidung atau tarik dari hidung keluar dari mulut. Dua-duanya benar untuk disesuaikan dengan konteks prakteknya. Jadi mau digunakan untuk apa? Kalau dari awal untuk ketenangan itu lebih enak ya, keluar hidung, masuk hidung, keluar hidung. Ya, saya 8 tahun muter-muter di situ-situ aja, Bang. Wah, 8 tahun ya. Masih mencari jawaban ya. Sadari untuk siapa yang mencari jawaban. Kadang itu trikinya di sini. Kadang di sini. Sama-sama ya. Kadang apa ya? Ini sampai 8 tahun kan muter-muter-muter gitu. Karena yang punya punya jawaban ya kesadaran diri sendiri. Semakin nanya keluar, ya luar bisa jadi referensi dan informasi. Aku juga pernah ketemu klien. Lama dia, tidak selesai masalahnya, masalah batin kan. Setelah digali ke bawah sadar yang sangat dalam, ya karena ada sebuah pendaman dia nggak percaya sama orang. Otomatis apa yang disampaikan terapisnya ya nggak akan masuk. Karena kesadarannya sendiri yang menolak. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Kalau misalnya menolak kesadarannya, paling penting ya disadari aja. Karena biasanya begini ya, kalau kita coba ya, izin Kak ya, saya coba lebih personal ke Kak Putri Widiapsari nih. Kan belum nemu power di diri sendiri kan. Belum belum punya power. Artinya ini ya, saya coba nih, fast screening. Saya Kakak nih berarti punya rasa kekurangan, entah itu nanti dasarnya karena sampai apatis, dari apatis berarti sangat sangat dalam itu, pendaman emosinya, yang nanti mengakibatkan kekhawatiran, pusing muter-muter gitu. Jadi gimana caranya agar bisa nerima sementara masih punya pendaman segitu banyaknya? Jadi nerima atau lah sampai 8 tahun muter-muter itu karena selama ini berusaha, berusaha nerima, berusaha terapi, berusaha healing. Dari kesadaran, bukan berusaha, tapi benar-benar sadar, benar-benar nerima. Ini trikinya, ini susahnya untuk dijelaskan karena ini harus dialami memang. Selama banyak sekali yang terjebak gitu. Saya sudah ikhlas, saya sudah pasrah. Tapi kenyataannya itu hanya berusaha ikhlas, berusaha pasrah, berusaha nerima. Usaha malah makin memperkuat identitas kekurangannya tadi. Identitas gak punya powernya tadi. Makanya ini sebenarnya bukan soal kata-kata. Makin dijelaskan dengan kata-kata, makin mendem dia. Paling enak tuh praktek. Saranku, ya, praktek bercermin. Cobain, kalau misalnya sudah praktek, berarti prakteknya belum nih. Ada yang masih janggal tuh. Kalau misalnya sudah, kalau belum praktek, coba praktek. Dan sadari juga pikiran-pikiran aneh yang muncul tadi. Masa harus mirroring? Masa harus bercermin?
Masa harus telanjang? Masa harus tidak berbusana? Iya, itu sadari aja. Sampai akhirnya pikiran itu yang tadi, karena sumber dari masalah itu. Kenapa kita mencari-cari solusi? Padahal yang melibatkan kita melibatkan masalah dan terjadi pada diri sendiri, itu pikiran dan pendamannya itu. Terus kita mencari-cari dengan pikiran itu, tambah reward, tambah repot. Karena sumber dari masalahnya ya dari pendaman pikirannya. Bagaimana kita kayak seakan-akan kita ada wadah, ada kolam, itu airnya kotor, ya. Pikirannya kotor. Pikiran tuh punya banyak pendaman yang perasaannya itu memang banyak sekali ya hal-hal yang tidak enak, menyakitkan. Ibarat air di kolam, kolamnya kotor, ya. Terus kita basuh untuk mandi, untuk tambah kotor. Jadi bersihin dulu kolamnya, kuras airnya. Makanya ketika kita sudah sadari ini, bukan soal terapi lagi, bukan soal healing lagi, bukan lagi soal usaha kita. Ya praktekkan saja. Paling gampang tubuh kita ini sebagai wadah, sebagai katarsis. Nah, praktek. Jadi otomatis kalau tubuh kita sudah bersih gitu ya, perasaan juga nyaman dan pikirannya juga enak. Udah gitu aja. Biar nggak lama-lama terjebak itu. Hmm. Oke ya, belum pernah praktek di cermin Bang, tapi kalau mencoba bercermin berasa aneh dan bingung sendiri. Nah, itu disadari. Disadari. Rasanya aneh kan? Disadari. Itu tantangan utamanya, pasti. Pasti berasa aneh dan bingungnya. Bingung, bosannya disadari. Sadar itu apa sih? Ya diterima, dibiarkan apa adanya. Oh, bingung aku kayaknya. Ya, ya. Saat mirroring arah pandang kemana? Jadi, kan minimal tuh kelihatan seluruh tubuh. Liatin dari kepala sampai kaki, tapi liatnya natural. Kalau mau liatnya ke kepala, ke mata sendiri, lihat. Terus nanti screening kayak ke bawah, pelan-pelan aja. Nanti kembali lagi ke atas, lihat lagi. Mau nggak mau, pasti ada sensasi yang muncul. Termasuk nih yang bercermin rasanya aneh tadi. Ih aneh ya. Atau nanti rasa tubuhku kok ya kayak nggak nyaman ya. Atau nanti bahkan wajahnya berubah ilusinya apa, tampilannya, pandangannya itu. Ya, memang begitu. Karena selama ini kita tuh nggak sadar menyimpan semua gumpalan emosi itu. Pikiran tuh dipengaruhi emosi. Emosi itu dipengaruhi oleh banyak sisa pendaman yang selama ini tanpa sadar dipendam. Nah, dari situ setelah sudah selesai katarsis, baru kita bisa bicara praktek penerimaan, rutin meditasi, ketuk-ketuk esoteris, ngomong-ngomong kesadaran, baru nyambung tuh. Tapi selama memang belum selesai, akan susah. Paradoksnya di situ. Iya, bukan hanya lebih lapang, tapi kita menjadi ruang lapang itu sendiri. Nggak ada lebih lagi. Nggak, kalau lebih kan kayak seakan-akan masih ada sisa tuh. Ada lapang, masih ada hambat, kayak masih ada sisa tuh. Ah, jadi biar lebih lapang. Biar jadi kayak masih ada kotor, tapi kotornya bersih sedikit dibersihin. Nah, jadi lebih banyak kebersihnya. Tapi kalau sudah selesai katarsis, ya kita lapang, benar-benar lapang. Sama, kalau rasanya malu di depan kaca, di depan cermin itu sadari juga, termasuk rasa malu, termasuk rasa bosan. Nah, ini siapa? Abang atau Mbak atau siapa? Oke, namanya aja ya, Ruban. Pernah mirroring, wajah setiap menit terus berubah. Ya, tapi nah ini, hati-hati jangan sampai, kok nanti kalau aku praktek wajahku nggak berubah-berubah. Nggak perlu begitu. Itu semua sesuai dari sensasi pendaman yang dialami. Setiap orang beda-beda. Is Bang, menuju kerana itu prosesnya. Masya Allah kali ya. Ya praktek, semoga kan
semakin lama semakin berkembang dan kita akan terus ya berproses karena kesadaran itu berproses. Oke, Bang David, saya malah dari 2009 sampai sekarang masih muter-muter aja berapa tahun lelah rasanya Bang. Dipraktekin Bang, praktek biar selesai. 2009 tuh lama, praktek biar nggak looping lagi. Selesaikan semua itu, biar kesadarannya transisi ke new life, ke new reality. Gitu. Pernah mirroring lama-lama suka wajah sendiri ya cantik. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi cantik kan jadi enak. Sadari aja cantik ya. Jadi lebih enak, lebih suka dengan diri sendiri kan, dengan tubuhnya. Oke, aku sambil cek-cek ke atas, masih ada pertanyaan apa enggak tadi. Takutnya ada yang terlewat ya. Oke, jadi ya apa? Terkait yang tadi berarti sudah jelas ya, spiritual, supranatural, paranormal itu soal atensi dari eksistensi. Jadi nggak masalah sebenarnya, bukan berarti kesadaran itu menolak, nggak ada tuh mistis-mistisan, nggak, kesadaran itu benar-benar menyaksikan segalanya. Karena di kesadaran semuanya sudah terjadi, setiap eksistensi itu sudah ada. Makanya nanti mungkin kalau di kesempatan berikutnya, kita akan bicara soal takdir, free will, bahkan multi semesta atau multiverse. Kesadaran yang transisi ke new realitas. Oke, apakah cukup menyadari saja atau melepas kemelekatan? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus ya, Bang David. Saya akan jawab. Tapi terus yang Bang Rosi ini, Mas, kalau malu depan kaca gimana, Mas? Jadi gini, sadari saja rasa malunya ketika bercermin itu. Jadi gini, biarkan apa adanya. Jadi rasa malu itu justru menunjukkan bahwa prakteknya Mas Rosi ini benar. Benar ya. Ketika benar, maka itu dibiarkan saja apa adanya. Nanti lama-lama malunya hilang sendiri kok. Bang, itu juga pencapaian ke diri sejati. Iya, nanti lama-lama kalau misalnya sudah praktek, sudah katarsis, itu kan termasuk proses ke diri sejati. Iya, itu semua bagian kita tuh sebenarnya sudah diri sejati. Kita sudah kesempurnaan, sudah kesadaran. Yang jadi kendala adalah tidak sadar selama ini banyak pendeman yang melimitasi. Itu doang. Melimitasi, membebani, membuat kita tidak sadar, membuat kita menjadi yakin bahwa kita adalah label yang padahal kita bukan itu semua. Nah, saya akan jawab Bang David ini ya. Ini pertanyaan yang bagus karena ini juga menjadi salah satu kebingungan dari banyak orang. Apakah cukup menyadari saja atau melepas kemelekatan? Dua-duanya ini merupakan cabang dari teknik yang disebut menyadari itu letting in dari Tara Brach. Melepas kemelekatan itu letting go dari Lester Levinson. Nah, ini sebenarnya sama, tapi tergantung dari namanya archetype-nya seseorang. Malah ngomong kamu jelek, aku jelek, itu ada sensasi, ada kalimat begitu kan? Ya kan? Sadari aja bang, gak apa-apa. Semakin bagus, semakin justru banyak yang ngomong begitu. Itu yang ngomong siapa? Kalau orang lain gak usah didengerin. Tapi kalau dari diri sendiri itu sadari. Justru kalau memang ada suara-suara begitu, itulah yang selama ini diri palsu, pendaman, yang selama ini selalu menggerogoti. Sadari saja semua pikiran itu yang ngomong begitu. Sakit hati, bener, nggak apa-apa, bagus, biarin saja apa adanya. Karena kita adalah ruang kesadaran itu sendiri. Ada kamuflase dari pikiran emosi itu yang selalu membayang-bayangi. Nah, itu harus di-embrace. Embrace itu dihadapi, ya disadari. Nah, jadi kembali lagi tadi ke teknik yang namanya menyadari itu dan melepas kemelekatan, itu dua-duanya teknik yang bagus. Sesuaikan dengan archetype. Melepas kemelekatan untuk di awal ketika kita tidak menyadari, masih belum bisa menyadari apa yang harus disadari.
maka kita pakailah metode namanya melepas kemelekatan, melepas ego, melepas emosi, melepas pikiran, melepas pendaman. Nah, itu melepas. Lama-lama ketika kita sudah sadar, kita bukan hanya yang melepas, kita bukan yang si pelepas, kita adalah ruang kesadaran itu sendiri. Maka kita akan transisi ke penyadaran, yang menyadari, yang mengamati. Yang dilepas nggak ada, karena segala sesuatu yang tadi dilepas itu hanya ilusi. Nah, sekarang yang ada hanya penyadaran. Kita ruang kesadaran itu. Yang mana segala ilusi tadi berada dalam diri kesadaran itu. Maka semakin besar ruang kesadaran kita, semakin tidak masalah dengan segala pendaman itu. Atau pendamannya memang lenyap dengan segala praktek katarsis yang kita sadari. Itu, Bang David ya. Jadi dua-duanya penting. Kalau misalnya menyadari, ya coba dulu. Kalau susah, agak susah nih gambarannya, aku nggak grasp apa nggak nangkep nih gambaran tentang menyadari ini. Ya coba lepas kemelekatan. Apa yang mau dilepas? Aku mau ingin melepas rasa ini, rasa jengkel ini, rasa marah ini, coba gitu. Bagian dari proses nuansa spektrum kesadaran, itulah yang kita praktekkan. Menarik ya? Itu aja sih. Gampang ya? Nggak sadarnya diriku buat susah fokus, Bang. Jadi semua yang dilakuin pakai was-was. Oke, nah bener ini kan berarti Kak Putri ini banyak ini kan, banyak pendaman ini. Ada diri yang seakan-akan terpisah. Jadi ketika terpisah, ilusinya ini nyata, yang nyata ini membawa kesadarannya Kak Putri ini berada dalam frekuensi vibrasi yang rendah tuh, yang was-was. Ingat, yang rendah bukan berarti Kak Putri itu rendah, tapi memang ada emosi yang menyebabkan perasaan, pikiran itu selalu was-was, khawatir, takut. Nah, itu. Coba Kak Putri kalau misalnya belum menerima praktek mirroring bercermin, coba ya, coba dulu sekarang latihan untuk mengenal diri. Jadi mengakui atau memvalidasi eksistensinya ego. Jadi caranya begini. Setiap tadi yang dilakukan, ya, setiap yang telah tadi muncul ke permukaan perasaan tadi, was-was ketakutan itu, pada saat momen itu, sekarang saat ini itu, yang pada saat momen tadi, yang nanti ketika Kak Putri lakukan sekarang, di momen sekarangnya itu, pada saat itu, kayak gini, eee, bisa nggak ya? Atau bisakah? Jadi tapi izinkan dulu untuk mengenali diri. Sekarang ketika sudah dalam posisinya, posisi sadar untuk ingin niatnya itu melepaskan perasaan was-was atau khawatir atau apapun lah ya yang memang menjadi masalah Kak Putri, bisakah aku melepas perasaan isi ya, was-was ini, takut ini. Terus, maukah aku melepas perasaan titik-titik ini, terus kapan? Nah ini sebenarnya, nanti kan ada jawabannya, bisa apa enggak, mau apa enggak, itu yang jawab diri sendiri. Kalau nggak ada respon ya bisa. Ini sebenarnya membuat kita kembali ke latar, ke penyadaran sebenarnya. Menjadi pengamat, menjadi penyaksi. Itu latihan tanpa sadarnya itu. Walaupun itu kesadaran kan. Nah, makin lama ketika sudah terbiasa praktek begitu, ya oh ternyata aku tuh yang bukan pikiran ini, aku bukan perasaan ini. Aku yang sadar gitu. Aku yang sadar bahwa aku bukan yang was-was ini. Nah, tapi ini memang harus dipraktekkan, harus dialami. Kurang lebih sudah pernah praktek itu belum? Kalau misalnya masih susah, nama tekniknya tuh Sedona Method dari Lester Levinson, terus Haldowskin. Itu gampangnya gitu lah. Coba dulu agar bisa mengamati semua proses pendaman perasaan itu naik ke permukaan terus disadari oleh diri.
yang sekarang ini memang masih melekat dengan diri, yang disebut dengan diri. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke? Coba aku cek-cek lagi ke atas. Gimana tuh, Bang Rossi? Yang tadi ngomong jelek itu suara-suara di pikiran sendiri kan? Hmm. Hmm. Coba lagi aku cek-cek ya. Ya, diri sendiri kan bener ya. Nah, akhirnya ketika sudah terbiasa untuk mendengar semua label yang dibisikkan diri sendiri, itu lama-lama Bang Rossi itu yakin label itu adalah kebenaran. Itu yang fatal, itu yang bahaya. Nah, berarti di sini sekarang latihannya adalah dengan menyadari semua pendaman perasaan itu bahwa itu bukan Bang Rossi, ya. Salah satu praktiknya coba ya mirroring, bercermin. Nah, kalau Kak Putri belum pernah, coba dipraktekkan. Nama tekniknya adalah Sedona Method atau metode Sedona. Nanti silakan cari di Google atau YouTube. Itu sangat-sangat efektif. Kalau saya dengan intuisi ngelihat Kak Putri secara energi, coba dulu pakai teknik Sedona. Oke? Mm-mm. Aku jarang berkaca, Mas. Malu, Mas. Berarti sekarang saatnya praktek, Mas Rosi. Saatnya praktek loh, Mas. Bener. Kalau memang mau. Karena memang ini kesadarannya. Kesadarannya masih dalam bentuk ego nih. Ego akan selalu berusaha agar tidak kiamat. Kiamat tuh dalam kesadaran artinya adalah hancur. Hancur dan bangkit kembali. Mengalami kebangkitan. Nah, sekarang egonya Bang Rossi ini ya sedang berusaha agar stop, jangan dengarkan kata orang ini. Bohong dia. Yang mana tidak salah, ego itu memang begitu mekanismenya. Kalau kita sadari bahwa ego itu maksudnya baik, tujuannya baik dia. Tapi sekarang, karena kita menderita karena ego itu, maka saatnya berubah, saatnya sadar. Supaya dia kiamat, bukan berarti egonya lenyap, tapi kita bersamai ego. Kita ayomi dia. Namanya Sedona Method. Sedona Method. Mirroring depan kacanya 30 menit sampai 1 jam. Kalau nggak sanggup 1 jam, minimal 30 menit. Iya, gitu. Jadi ego itu ya, memang sangat-sangat pintar untuk agar dia tidak berubah. Supaya dia berada dalam zona yang begitu saja terus-menerus. Itulah ego. Cerita Bima ketemu Dewa Ruci itu maksudnya gimana, Mas? Itu juga Dewa Ruci. Itu kan ini kan apa namanya? Kalau aku nggak salah itu ya cerita tentang sadar. Siapakah aku? Kan Bima ketemu Dewa Ruci kan bertanya, hakikat Dewa Ruci, hakikat segala eksistensi ini apa? Ya kan, di situ kan ngomong kesadaran, ngomong perjalanan batin, ya kesadaran sih. Ambil hikmahnya, ambil manfaat dari ceritanya aja. Gitu. Duduk, duduk dong, duduk. Nggak berdiri, duduk. Siapin kursi, siapin cermin, duduk. Nggak nemu, eh Sedona, SED, atau gini, Sedona Method Indonesia. Sorry, kurang kurang Indonesianya. Sedona Method, metode pakai bahasa Inggris tuh Indonesia.
Sedona, method Sedona spasi Method Indonesia. Nah gitu aja. Ya kurang Indonesianya, sorry. Karena ya ini kan Indonesia, jadi harus cari Indonesia. Ah, siap. Udah ketemu ya. Duduk ya, bercerminnya. Duduk, disadari saja. Selama minimal 21 hari. 21 hari itu meriurai otak agar dia bisa menjalani rutinitas yang baru dan kembali apa namanya merubah struktur pikiran kembali ke natural state. Berarti Bang, jiwa kita itu lagi diprogram ke jiwa baru ya Bang. Ya, sederhananya begitu. Maksudnya dewa turun suci apakah kesadaran itu sendiri? Iya, itu kan ininya ya, cerita tentang kesadaran itu sendiri. Karena semua, tapi ini ya label kesadarannya, tapi ya segala dari cerita ya kesadaran itu sendiri. Tapi kalau ingin mendapatkan hikmah manfaat dari cerita itu, ya dewa, ruh suci ya kesadaran itu sendiri gitu. Makasih banyak ya Bang, sama-sama. Siap. Kita bukan apa-apa, maka dari itu kita bisa jadi apa saja. Ya, dalam kesadaran kita itu sudah sempurna, sudah segalanya. Tapi dalam nuansanya sekarang, dualitas, spektrumnya, kita menjalani titik, menjalani peran dari form, wujud, atau yang kita sebut sebagai ego tubuh manusia. Gitu ya. Siap? Oke, sudah hampir jam 10. Sama-sama. Sama-sama juga. Terima kasih kembali Bang David dan terima kasih juga kepada semua yang telah hadir pada malam hari ini. Seru banget ya. Sekarang saya undur pamit. Kita akan bertemu lagi besok. Jadi minggu ini aku 3 hari berturut-turut dan aku lebih janji sekarang sih yang rutin itu Sabtu. Kenapa? Karena Minggu itu aku bebas HP. Minggu aku bebas HP, kecuali memang ada kerjaan atau memang ada panggilan dari perusahaan yang memang benar-benar harus kerja pakai HP. Jadi kalau Minggu itu aku total maunya lepas dari HP, total. Jadi aku nggak akan live karena aku ya melakukan aktivitas di luar daripada gadget. Jadi rutinnya itu live aku Sabtu. Aku nggak bisa janji yang Senin sampai Jumat lagi karena biasanya bentrok. Tapi Sabtu lebih banyak waktu luangnya. Oke? Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Terima kasih dan selamat istirahat, teman-teman. Bye-bye.